Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Berjumpa lagi dengan saya Pak Erik. Hari ini kita akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan, mata pelajaran IPS tentang peristiwa lahirnya Pancasila. Sebelum kita mulai belajar, agar apa yang kita pelajari bisa menjadi ilmu yang bermanfaat dan di setiap detiknya bisa menjadi pahala bagi kita semua, mari kita awali dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, alhamdulillah. Tujuan pembelajaran pada pertemuan kita kali ini yaitu mengetahui tentang sejarah lahirnya Pancasila dan kegiatan mengisi kemerdekaan. Kita langsung ke materi. Sejarah lahirnya Pancasila. Pancasila berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu panca dan sila. Panca artinya 5 dan sila artinya dasar. Jadi Pancasila berarti 5 dasar atau 5 azas. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit, yaitu terdapat pada kitab Negara Kertagama, karangan Empu Prapanca, dan kitab Sutasoma, karangan Empu Tantular. Dalam kitab Sutasoma, Pancasila berarti berbatu sendi yang 5 atau pelaksanaan kesusilaan yang 5. Lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI, yaitu Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang pertama. Berikut usulan-usulan dasar negara yang disampaikan oleh 3 tokoh bangsa. Yang pertama, pada tanggal 29 Mei 1945, Bapak Muhammad Yamin mengusulkan 5 dasar negara, yaitu yang pertama, peri kebangsaan, peri kemanusiaan, peri ketuhanan, peri kerakyatan, dan kesejahteraan rakyat. Dan pada tanggal 31 Mei 1945, Bapak Profesor Dr. Mr. Supomo dalam pidato singkatnya mengusulkan 5 azas, yaitu yang pertama, persatuan, kekeluargaan, keseimbangan lahir batin, musyawarah, dan keadilan rakyat. Sedangkan pada hari terakhir sidang BPUPKI tanggal 1 Juni 1945, Bapak Insinyur Soekarno berpidato tanpa teks tentang calon rumusan dasar negara Republik Indonesia, yaitu yang pertama, internasionalisme, peri kemanusiaan, mufakat atau demokrasi, kesejahteraan sosial, dan ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian, untuk pemberian nama pada kelima dasar tersebut, usulkan istilah Pancasila. Tanggal 1 Juni 1945 dianggap sebagai hari lahirnya Pancasila sebagai dasar negara. Usulan-usulan pada sidang BPUPKI pertama kemudian digodok oleh panitia-panitia untuk mempersiapkan sidang kedua. Sebelum melalui sidang kedua BPUPKI, dibuatlah atau dibentuklah kembali panitia yang dikenal sebagai Panitia 9. Pada tanggal 22 Juni 1945, Panitia 9 mengadakan rapat yang kemudian menghasilkan rumusan dasar negara yang tercantum dalam Piagam Jakarta. Setelah mendapat beberapa perubahan pada sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945, disahkan Undang-Undang Dasar 45 termasuk pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Di dalam pembukaan UUD 45 yaitu termuat isi rumusan prinsip dasar negara yang disebut Pancasila, tepatnya pada alinea keempat yang berbunyi sebagai berikut. Yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berikut ini adalah anggota Panitia 9 dan teks Piagam Jakarta.
Panitia 9 diketuai oleh Bapak Insinyur Soekarno, Bapak Ahmad Subarjo, Bapak Abdul Qahar Muzakir, Bapak Alex Andreas Maramis, Bapak Abi Kusno, Bapak Muhammad Hatta, Bapak Abdul Wahid Hashim, Bapak Agus Salim, dan Bapak Muhammad Yamin. Kegiatan mengisi kemerdekaan. Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Namun, banyak hal yang harus dilakukan untuk mengisi dalam rangka pembangunan bangsa Indonesia yang seutuhnya seperti yang dicita-citakan para pendiri bangsa. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Cara-cara yang dapat dilakukan antara lain adalah yang pertama, mencintai dan bangga menjadi bangsa Indonesia. Kedua, hal ini dapat dimulai dengan memahami dan mengamalkan nilai-nilai dalam Pancasila sebagai dasar negara dan mengenal budaya bangsa sendiri. Yang ketiga, rasa cinta tanah air dan bangsa dapat dipupuk dan dilakukan dengan kegiatan-kegiatan sederhana seperti mengunjungi berbagai daerah di Indonesia dan mengenal cara hidup dan nilai-nilai masyarakatnya. Kemudian kemerdekaan harus diisi dengan membangun kualitas manusia Indonesia. Para pemuda hendaknya dapat menggunakan masa kemerdekaan bangsa dengan menuntut ilmu setinggi-tingginya dan berkarya untuk membangun negara sendiri. Berbagai ilmu dan teknologi hendaknya dikuasai untuk memajukan kehidupan berbangsa dan bernegara, serta untuk menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini yaitu lahirnya Pancasila sebagai dasar negara terjadi pada saat sidang BPUPKI yang pertama. Generasi penerus bangsa harus mengupayakan agar pembangunan manusia seutuhnya ini dapat dilakukan terus-menerus dengan berbagai cara. Terima kasih, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Tetap sehat dan tetap semangat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.